Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mungkin ini pertemuan pertama kita ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irham Ramadan yang akan mengajarkan kalian dalam mata pelajaran sejarah Indonesia. Kita masuk ke bab yang pertama, yaitu manusia dan sejarah. Kalian bisa lihat itu gambar siapa? Presiden nomor 1 kita, presiden pertama kita, siapa dia? Insinyur Soekarno. Next. Ini yang akan kita pelajari pertama, manusia dan sejarah. Ada apa aja sih di dalam manusia dan sejarah itu? Ada pengertian sejarah, peran manusia dalam sejarah, manusia dalam konsep ruang dan waktu, konsep kausalitas dalam sejarah, sejarah sebagai ilmu, sifat ilmu sejarah, sampai akhirnya. Yang pertama, pengertian sejarah. Apa sih sejarah yang kalian tahu itu? Siapa yang tahu? Sejarah itu apa? Sejarah itu adalah masa lalu gitu. Sejarah itu ngebahas mantan. Bagi siapa-siapa yang nggak bisa move on gitu. Itulah sejarah. Kenapa sejarah itu mengajarkan pada masa lalu? Bisa dilihat. Pengertian sejarah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu yang pertama adalah asal usul keturunan dan silsilah. Jadi nenek moyang kalian, kakek kalian, semuanya keturunan kalian itu semuanya sejarah. Kemudian kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa yang lalu. Jadi sejarah itu adalah benar-benar terjadi, enggak bohongan, enggak legenda, enggak mitos, no. Kejadian yang benar-benar pada masa lalu. Contohnya peristiwa Proklamasi Indonesia, itu sejarah. Kalau legenda, mitos, apa contohnya? Legenda Sangkuriang, apakah itu sejarah? Bukan, itu bagian dari legenda, cerita rakyat gitu. Legenda apa lagi? Legenda Malin Kundang, ada gak ininya? Cerita rakyat itu, yang bisa saja ini batunya emang bener Malin Kundang. Tapi apakah itu sejarah? Masih belum dipastikan, karena hanya cerita rakyat. Kemudian pengetahuan atau uraian tentang kejadian dan peristiwa yang benar terjadi pada masa yang lampau. Itu yang tadi saya katakan, benar-benar terjadi pada masa lampau dan bisa diambil pelajaran. Sehingga secara umum pengertian sejarah itu adalah ilmu pengetahuan yang memiliki metodologi yang akan diterapkan dalam suatu proses penelitian sehingga peristiwa dan kejadian masa lalu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena ada metodologinya, ada proses pengumpulan sumber, verifikasi sumber hasil, heuristik dan segala macamnya. Selanjutnya, peran manusia dalam sejarah. Yang namanya sejarah itu pasti bersangkut pautan dengan manusia. Manusia sebagai penggerak sejarah. Manusia dan sejarah tidak dapat dipisahkan karena setiap sejarah itu pasti berhubungan dengan yang namanya manusia. Berhubungan dengan nama manusia. Apa contohnya? Manusia purba dari zaman sebelum Masehi, sebelum ada tahun. Manusia ketika zaman kerajaan, manusia sampai saat ini. Tidak ada yang namanya sejarah itu membahas tentang hewan, tumbuhan. Sejarah tumbuhan, sejarah hewan itu bisa. Cuman dalam pelajaran sejarah Indonesia ini tidak mungkin membahas yang namanya hewan atau tumbuhan. Seperti itu. Jadi manusia itu pemeran utama dan dia yang menulis sejarah, dia pemeran utamanya. Kalau di dalam film itu aktor utamanya ya dia itu sendiri. Itu yang disebut dengan manusia dalam sejarah. Siapa ini? Presiden pertama kita Insinyur Soekarno dan wakil presiden pertama kita Bung Hatta, Muhammad Hatta. Tampak pada gambar ada Soekarno dan Muhammad Hatta. Mereka adalah sebagian dari tokoh penggerak sejarah Indonesia. Apa yang dapat kalian jelaskan dari mereka berdua? Wakil presiden, orang hebat, penggerak sejarah Indonesia. Sehingga mereka berdua ini patut kita sematkan kepada mereka berdua ini adalah pahlawan proklamator Indonesia. Kalau tidak ada mereka berdua, mungkin Indonesia masih saat ini belum merdeka. Dialah berdua yang diberikan amanat oleh bangsa Indonesia untuk segera memerdekakan bangsa Indonesia. Seperti itu.
Dalam seluruh tindakan orang-orang besar terlibat juga orang-orang kecil. Jadi yang namanya sejarah itu rata-rata menuliskan tentang orang-orang besar. Soekarno, Hatta, Soeharto, itu orang-orang besar semua. Habibie, Jenderal Sudirman, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol. Seperti itu. Ada tidak sejarah yang menuliskan tentang nenek moyang kalian, kakek-kakek kalian? Ada gak? Bisa jadi orang tua kita, kakek-kakek kita bukanlah orang besar, sehingga tidak dituliskan sejarahnya. Karena sejarah rata-rata itu menuliskan tentang orang-orang besar, walaupun terlibat juga orang-orang kecil dan biasa. Jadi yang namanya sejarah, sekalipun orang-orang besar, pasti ada tuh, oh kakek kita dulu berjuang, masuk tuh dia ke dalam yang namanya bagian dari sejarah. Dalam proses tersebut tidak dapat dipungkiri lingkungan alam ikut memengaruhi sejarah manusia. Apa tuh? Perang dunia terjadinya di Eropa, di Asia, cuman pengaruhnya sampai ke Indonesia. Gara-gara perang dunia itu Indonesia bisa merdeka sampai saat ini. Seperti itu. Manusia dalam konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Sejarah tidak memberikan ramalan tentang masa depan, tetapi memberikan sudut pandang atau perspektif tentang masa depan berlandaskan masa lalu. Indonesia ke depannya mau kayak gimana sih? Lihat masa lalunya, lihat sekarangnya. Indonesia masa depannya mau kayak gimana? Lihat sekarangnya. Kalau sekarangnya kalian ini malas-malasan, tidak mau sekolah, tidak lagi berpendidikan, maka bisa jadi masa yang akan datang Indonesia kembali dijajah. Kenapa Indonesia dahulu bisa dijajah? Karena pendidikan pada saat itu masih minim. Orang-orang masih mudah dipengaruhi, mudah dibohongi. Bilangnya berdagang, mencari rempah-rempah, tahu-taunya dia mengeruk harta sumber daya alam yang ada di Indonesia. Itulah. Makanya kenapa kalian sekarang sekolah, belajar, berpendidikan, itu untuk mencerdaskan bangsa dan membuat Indonesia ke depannya akan menjadi lebih maju. Konsep kausalitas dalam sejarah. Yang namanya sejarah di Indonesia itu pasti ada sebab dan akibatnya. Sebabnya lantaran masyarakat Indonesia pada saat itu belum mengenyam pendidikan, akibatnya Indonesia dijajah. Kalau sekarang kalian juga malas-malasan belajar, maka bisa jadi akibatnya kita bisa dijajah lagi oleh bangsa Barat, oleh bangsa-bangsa yang berpengetahuan tinggi. Kalau kalian dari sekarang tidak lagi belajar. Sejarah sebagai ilmu. Yang namanya sejarah sebagai ilmu mempunyai 4 ciri-cirinya. Yang pertama mempunyai objek. Nih objeknya. Apa nih yang kita mau teliti? Raden Ajeng Kartini. Siapa sih beliau? Oh, beliau adalah wanita Indonesia yang menggagaskan kesetaraan gender. Yang namanya laki-laki dengan perempuan itu sama, nggak ada bedanya. Bukan juga yang namanya perempuan tuh nggak tingkah lakunya itu tidak lagi pada 3 tempat. Dapur, sumur, kasur. Kasur, dapur, sumur. Enggak 3 tempat itu doang. Boleh yang namanya perempuan mengenyam pendidikan, boleh yang namanya perempuan bersekolah, boleh yang namanya perempuan bekerja. Seperti itu. Tidak lagi pada 3 tempat itu. Dapur, sumur, kasur. Kemudian yang kedua ciri-cirinya empiris, pengalaman. Kita lihat nih, ini apa? Ini adalah prasasti Ciareukeun. Prasasti dari kerajaan Tarumanegara. Kalian bisa lihat nih, telapak kakinya. Ini adalah pengalaman. Jadi, oh, kok ada telapak kaki di sini? Berarti dahulu ada orang atau raja yang pernah berdiri di batu ini. Sehingga inilah menjadi bukti akan kejayaan bangsa kerajaan Tarumanegara. Tanda-tanda dari orang sakti zaman dahulu tuh ini. Kalau kalian nanti bisa datang ke prasasti ini, prasasti Ciareukeun, dari sini Depok nggak begitu jauh lah, sama-sama Bogor. Kalian bisa lihat tuh, telapak kaki dengan jari kakinya itu nggak nempel. Kalau kita nyeplak kaki pasti nempel tuh, nggak terpisah-pisah kayak gini. Saking buktinya orang sakti atau orang Indonesia zaman dahulu itu hebat-hebat. Berdiri di batu saja bisa mencetak kakinya gitu, nyeplak kakinya. Seperti itu. Empiris. Yang ketiga, mempunyai metode, ada metodenya untuk
membuat sejarah sebagai ilmu. Heuristik, dikumpulkan dulu tuh sumber-sumbernya. Indonesia merdeka, dikumpulkan dulu sumber-sumbernya. Oh, Indonesia sumber-sumbernya itu adalah ada foto-foto, dokumen-dokumen yang menjadikan Indonesia itu bangsa yang merdeka. Oh, foto lagi dibacakan proklamasi, foto ada Jenderal Latif sedang menaikkan bendera. Kemudian diverifikasi, dilihat tuh. Kalau email ada verifikasinya, berarti kan ditanyakan, benar gak ini Anda? Diverifikasi tuh, sumber-sumber foto-foto, video, dokumen yang telah kita kumpulkan, diverifikasi. Oh iya nih bener nih fotonya nih. Kalau bisa verifikasi ke orang yang ahli gitu, orang tua kita atau sejarawan gitu. Pak, bener gak ini fotonya nih? Bisa jadi hoax. Apa tuh? Editan gitu, bukan kejadian yang sebenarnya. Kemudian kalau udah semua heuristik dikumpulkan sumber, verifikasi dilihat sumbernya pasti apa enggaknya, diinterpretasikan, diambil kesimpulan sementara gitu. Oh, zaman dahulu Indonesia bisa merdeka lantaran ada foto Hiroshima Nagasaki lagi dibom sama tentara sekutu. Diambil interpretasi, oh ini adalah salah satu bukti perang dunia kedua yang membuat Jepang bertekuk lutut kepada sekutu. Dan yang terakhir, historiografi, jadilah bahan bacaan Indonesia Merdeka Proklamasi 1945. Mempunyai generalisasi, yaitu saintifikasi dan simplifikasi. Bisa dilihat, ada penjabaran yang secara umum gitu, general, kesimpulan secara general. Next, sejarah sebagai peristiwa. Yang tadi sejarah sebagai ilmu, sekarang sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa adalah yang benar terjadi pada masa lampau, terjadi di mana, dapat dikatakan sebagai peristiwa sejarah jika memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu objektif dan penting. Oh, kita lahir nih zaman dahulu, tahun 2000 kalian lahir. Penting gak buat Indonesia? Enggak penting, makanya gak ditulis sejarahnya. Tapi kalau penting itu, kelahiran Bung Karno, orang yang kelak akan menjadi presiden. Wah, penting nih, peristiwa-peristiwa yang terjadi zaman dahulu, kemudian penting, maka itu bisa dijadikan sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai kisah, cerita. Sejarah yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari adalah sejarah sebagai kisah, cerita. Dulu kakek itu berjuang melawan Belanda. Ini di Margonda sini nih dulu company lewat situ. Itu bisa tuh sejarah sebagai kisah, sebagai cerita. Dan yang terakhir, sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni itu ada membuat kalian tuh berimajinasi, seolah-olah kalian hidup pada zaman 1945. Ketika perang di Indonesia, ketika dibacakan proklamasi kemerdekaan, seperti itu. Bisa ada bumbu-bumbu yang membuat orang semakin berimajinasi dan intuisi, seperti itu. Sifat ilmu sejarah, diakronis. Apa itu diakronis? Diakronis itu adalah memanjang dalam waktu tetapi sempit dalam ruang. Jadi waktunya itu secara kronologis berurutan gitu. Contohnya tanggal 20 Oktober Tentara Sekutu mendarat 20 Oktober 1945. Tentara Sekutu mendarat di Surabaya. Padahal Indonesia sudah merdeka 17 Agustus. Kok 20 Oktober masih ada bangsa barat di Indonesia? Kemudian tanggal 29 Oktobernya Indonesia bertempur melawan Inggris, pasukan Sekutu. Kemudian tanggal 30 Oktobernya terjadi pertempuran yang dahsyat sampai-sampai membunuh Jenderal AWS Malabi, jenderal penting orang Inggris yang dapat dibunuh di Indonesia. Dia ini adalah tokoh sentral, tokoh penting di dalam Perang Dunia Kedua. Tetapi terbunuhnya di Indonesia. Sehingga tanggal 10 November Inggris melakukan serangan besar-besaran kepada Surabaya. Dari laut, darat, udara, semua yang diserang ke Surabaya. Sehingga yang semboyannya yang ada pada saat itu yaitu oleh Bung Tomo, merdeka atau mati. Itu secara berurutan, sehingga tanggal 10 November itu diperingatkan sebagai Hari Pahlawan Nasional. Karena pada saat itu
Surabaya digempur habis-habisan oleh tentara Inggris. Lantaran jenderal dari Inggris yaitu A.W.S. Malabi dapat terbunuh di Surabaya. Jadi yang namanya diakronis itu berceritanya itu secara berurutan gitu. Kronologis, ideografis, sejarah menggambarkan, menceritakan dan memaparkan peristiwa yang unik. Uniknya apa? Nih loh. Latar belakang terjadinya diperingatinya Hari Pahlawan Nasional itu tadi gitu, pertempuran di Surabaya. Unik gitu. Verifikatif, hasil penelitian dalam sejarah dapat diuji kebenarannya oleh siapapun yang memahami dengan baik peristiwa dan menjadi objek penelitian. Dan yang terakhir, sejarah sebagai empiris itu menurut pengalaman manusia yang dapat direkam melalui dokumen, gambar, video atau fakta-fakta. Itulah yang dimaksud dengan sejarah secara empiris, menurut pengalaman manusia itu sendiri. Kalau orang tersebut tidak mengalaminya, maka sulit dikatakan sebagai sejarah, karena dia cuma berdasarkan dari katanya. Konsep diakronis dan kronologis dalam sejarah. Diakronis, kronologis. Diakronis dengan kronologis itu hampir sama. Semuanya itu berkaitan dengan pembabakan waktu, berurutan waktu. Diakronis dengan kronologis itu hampir sama. Contohnya ini merupakan contoh dari periodisasi sejarah Indonesia, dan ini yang akan kita pelajari nanti ke depannya. Setelah awal mula nih manusia dengan sejarah, kita akan masuk tuh masa prasejarah, zaman purba. Dia bagaimana asal usul manusia dari mungkin Homo sapiens, Paleo Javanicus dan macam-macam sebagainya. Kemudian habis masa prasejarah masuk ke Hindu-Buddha. Kerajaan-kerajaan di dalam Indonesia, Singosari, Majapahit, Sriwijaya, Kutai, Kartanegara, segala macamnya. Masuk lagi ke masa Islam. Habis Hindu-Buddha masuk ke Islam. Kerajaan-kerajaan mulai Samudra Pasai, Demak, Banten, Mataram, Islam, semuanya. Habis dari masa Islam masuk tuh bangsa Barat ke Indonesia. Orang-orang Belanda mulai menjajah Indonesia. Dengan alasan berdagang, tau-taunya ia malah menjajah Indonesia. Habis dari masa kolonialisme, baru masa pendudukan Jepang. Setelah Barat kalah, masuk Jepang. Kemudian masa revolusi. Mulai zaman pergerakan, ngalahin semua penjajah-penjajah yang ada di Indonesia, sampai akhirnya dibacakanlah yang namanya proklamasi. Itu mulai itu masuk masa revolusi. Habis masa revolusi, masuk masa Orde Lama. Di Indonesia di bawah kekuasaan Soekarno. Setelah di bawah kekuasaan Soekarno, masuklah tuh masa Orde Baru, yaitu di zaman Soeharto yang berkuasa selama kurang lebih 32 tahun. Setelah masa Soeharto baru masuk masa reformasi. Diturunkan paksa Soeharto oleh rakyat Indonesia, masuklah masa reformasi dari mulai 1998 sampai sekarang. Dari zaman Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan terakhir Joko Widodo. Nih, ini salah satu contoh gambar ledakan Hiroshima Nagasaki. Wow. Awan cendawan akibat ledakan bom atom di kota Hiroshima Nagasaki tahun 45. Kedua peristiwa tersebut menyebabkan Jepang menyerah kepada sekutu dan memudahkan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Soekarno-Hatta, golongan-golongan tua itu terbuai dengan janji manis dari Jepang. Dia bilang bakal mengasih kemerdekaan ke Indonesia. Apa buktinya? Sehingga golongan muda bilang, wahai Soekarno dan Hatta, sekarang lakukan proklamasi. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Makanya kemerdekaan Indonesia itu direbut, bukan pemberian cuma-cuma dari Jepang. Semuanya itu direbut atas kerjasama bangsa Indonesia. Contoh periodisasi, zaman praksara sebelum mengenal tulisan dan zaman aksara setelah mengenal tulisan. Periodisasi pencarian hidup sejarah Indonesia. Awalnya manusia purba itu berburu, meramu, kemudian mulai bercocok tanam, dari cocok tanam tingkat lanjut dan bisa mulai perundagian gitu. Beternak, cocok tanam, segala macamnya. Nah, kalau konsep sinkronis itu adalah mendalam dalam ruang tetapi sempit dalam waktunya. 1945 itu ada apa aja tuh 1945? Oh, Indonesia merdeka. Oh, Hiroshima Nagasaki dibom. Oh, terjadi pertempuran Surabaya dengan bangsa Barat, Inggris, tentara sekutu gitu. Sehingga dia waktunya itu 1945 aja.
tetapi peristiwanya itu mendalam tuh. Apaan aja yang ada di tahun 1945. Itulah yang dimaksud dengan sinkronis. Contohnya sinkronis itu ini, revolusi yang terjadi di dunia. Semuanya sama, revolusi, mendalam dalam revolusi. Kenapa? Dengan kita belajar sejarah, kita tahu tuh sejarah bangsa Indonesia tuh seperti ini. Jangan sekali-sekali lupakan sejarah. Karena menghancurkan suatu negara itu mudah. Apa? Dengan cara melupakan sejarahnya. Contohnya Indonesia. Menguasai luasan Nusantara itu bukan cuma se-Indonesia, tapi sampai ke Thailand. Nah sekarang tuh tinggal dilupakan aja sejarah bangsa Indonesia. Kenapa Indonesia menganut republik, bukan kerajaan? Padahal sejarah Indonesia itu yang bagus itu menggunakan kerajaan. Indonesia itu sejarahnya kerajaan, bukan republik. Bangsa-bangsa barat yang udah maju sampai sekarang itu menggunakan kerajaan. Contohnya apa? Inggris masih ada tuh Ratu Elizabeth. Jadi dia masih menggunakan konsep kerajaan. Apalagi Malaysia, Singapura, Jerman ada yang namanya kanselir. Jepang, teknologi, ada juga yang namanya kaisar. Tapi Indonesia tidak ada kerajaan, tapi konsepnya itu republik. Ini yang dimaksud dengan Soekarno. Harusnya Indonesia itu jangan melupakan sejarahnya, bisa memakai konsep kerajaan sebagai pendoman moral dan politik. Sarana mengenal lebih dekat bangsa sendiri dan bangsa-bangsa lain, memperkokoh identitas bangsa, dan latihan berpikir menurut holistik dan multiperspektif. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, kekeliruan dari lidah saya yang berkelit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.